Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang perencanaan SDM dan proses rekrutmen. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Zahra Firdausi dengan NIM 176, Frilin Silvianti dengan NIM 187, dan Tutut Rahmawati dengan NIM 207. Materi yang akan dibahas, yang pertama pengertian perencanaan SDM, yang kedua manfaat perencanaan SDM, yang ketiga proses perencanaan SDM, yang keempat metode perencanaan SDM, dan yang kelima tantangan perencanaan SDM. Yang keenam pengertian rekrutmen, yang ketujuh kebijaksanaan rekrutmen dan pasar tenaga kerja, dan yang ke-8 meningkatkan kecermatan rekrutmen. Bab 1 perencanaan SDM. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Menurut Arthur W. Sherman and George W. Buchlander dalam Hadari Nawawi 1997-137. Sementara menurut G. Steiner, dikatakan bahwa perencanaan SDM merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjanya di masa depan. Dari kedua definisi yang disebut di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Perencanaan SDM sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. Manfaat perencanaan SDM. Fungsi perencanaan adalah memprediksi kondisi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sebagai organisasi yang kompetitif dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis sekarang dan di masa mendatang. Dalam fungsi seperti itu, maka manfaat dari perencanaan SDM adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sistem informasi SDM, yang secara terus-menerus diperlukan dalam mendayagunakan SDM secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan bisnis perusahaan, guna merealisasikan perencanaan strategis dan operasional bisnis yang kompetitif. Yang kedua, meningkatkan pendayagunaan SDM. Dengan perencanaan yang cermat, harus diusahakan agar setiap tenaga kerja memperoleh peluang dalam memberikan kontribusi terbaik bagi pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi secara lebih efisien. Perencanaan SDM harus mampu mengidentifikasi potensi dan prestasi kerja setiap tenaga kerja untuk diselaraskan dengan pekerjaan untuk satu atau tugas-tugas di dalam volume kerja perusahaan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang keempat, menghemat tenaga, waktu, dan dana, serta dapat meningkatkan kecermatan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Proses perencanaan SDM. Proses perencanaan SDM untuk masa kini dan masa datang sangat dipengaruhi oleh dua faktor penentu, yakni faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan seperti adanya karyawan yang memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia, keluar atau berhenti kerja, rotasi, dan kemungkinan promosi jabatan. Sedangkan faktor eksternal antara lain ketatnya persaingan bisnis, cepatnya perkembangan teknologi, dan tingkat ketergantungan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, serta ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. Kegiatan perencanaan SDM dapat dilihat pada gambar 1. Dalam proses perencanaan strategi bisnis, beberapa organisasi atau perusahaan akan melakukan penyusunan rencana strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang 5-10 tahun atau lebih di masa mendatang. Lalu menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi dengan perspektif jangka sedang 3-5 tahun di masa mendatang. Lalu menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan selama 1 tahun dengan menyediakan anggaran tertentu untuk dapat diwujudkan. 2. Dalam kegiatan perencanaan SDM,
Yang pertama, pada tahap awal perencanaan SDM mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen-komponen di dalam rencana strategi bisnis jangka panjang. Beberapa komponen yang bisa dijadikan isu perencanaan SDM antara lain: 1. Filsafat perusahaan. 2. Laporan hasil penelitian tentang hal-hal seputar lingkungan bisnis. 3. Tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. 4. Hasil analisis SWOT perusahaan. B. Pada tahap selanjutnya, hasil analisis itu digunakan sebagai masukan dari perencanaan operasional jangka menengah ke dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan SDM dalam proses perencanaan SDM. Lalu hasil perkiraan kebutuhan SDM tersebut dijadikan masukan secara integral dalam penyusunan anggaran tahunan ke dalam langkah perencanaan SDM secara skematis. Pengaruh dari ketiga tingkatan perencanaan bisnis terhadap perencanaan SDM. Metode perencanaan SDM. Yang pertama, menentukan proyeksi kebutuhan karyawan dalam jangka waktu tertentu yang terbagi menjadi kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan informasi berapa jumlah karyawan yang akan dibutuhkan. Lalu, kemudian mengklarifikasikan jumlah karyawan yang ada dalam organisasi saat ini yang bersumber dari daftar jumlah karyawan pada level manajerial dan non-manajerial, juga sistem informasi manajemen SDM untuk mendapatkan informasi berapa jumlah kelebihan dan kekurangan SDM. Lalu yang ketiga, menganalisis keseimbangan permintaan dan penawaran tentang jumlah karyawan yang pensiun, yang mengundurkan diri, yang diganti, ataupun yang tersedia untuk menentukan berapa jumlah karyawan yang harus direkrut atau diseleksi. Lalu melaksanakan program aksi dengan metode pendekatan atau sistem yang digunakan dengan mengimplementasikan program. Ayo, cilik banget sih. Dihapus ya apa? Enggak dihapus. Lalu yang terakhir, melaksanakan program aksi dengan metode pendekatan atau sistem yang digunakan dengan mengimplementasikan program penarikan, penyeleksian, penempatan, pelatihan, dan pengembangan. Tantangan perencanaan SDM. Menurut Henry Shimamura, tantangan perencanaan SDM adalah: A. Mempertahankan keunggulan kompetitif. B. Mendukung keseluruhan strategi bisnis. C. Menghindari konsentrasi berlebihan pada masalah-masalah harian. D. Menyusun strategi-strategi SDM yang sesuai dengan karakteristik unik organisasi. E. Menanggulangi perubahan lingkungan. F. Menyita komitmen manajemen. Lalu bab yang kedua tentang proses rekrutmen. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen atau penarikan adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Squire dan Jackson dalam Nuryanta yang berpendapat bahwa rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Langkah dalam proses perekrutan. Yang pertama adalah kegiatan seleksi. Kegiatan seleksi adalah proses menetapkan keputusan dalam menerima ataupun tidak menerima setelah mempertimbangkan setiap pelamar atau calon untuk suatu pekerjaan atau jabatan. Yang kedua adalah kegiatan penempatan. Penempatan adalah penugasan seorang pekerja pada suatu jabatan atau unit kerja di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah kegiatan sosialisasi atau orientasi. Sosialisasi adalah proses orientasi seorang pekerja baru pada organisasi atau unit kerja tempatnya akan bertugas. Kebijaksanaan rekrutmen dan pasar tenaga kerja. Perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan memperhatikan sumber tenaga kerja, baik internal maupun eksternal.
1. Rekrutmen internal. Pasar tenaga kerja internal merupakan persediaan tenaga kerja dalam organisasi atau perusahaan untuk memenuhi permintaan karena adanya jabatan kosong. Kondisi pasar tenaga kerja internal ini dalam kenyataannya sangat pengaruh pada kebijaksanaan rekrutmen. Yang kedua, rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Rekrutmen ini dilakukan karena perkembangan bisnis, sehingga organisasi atau perusahaan memerlukan pekerja baru untuk memperoleh gagasan yang segar. Meningkatkan kecermatan rekrutmen. Sehubungan dengan itu, guna meningkatkan kecermatan dalam usaha merekrut tenaga kerja yang berperspektif, organisasi atau perusahaan harus selalu berusaha untuk menyesuaikan kebijaksanaan rekrutmen dalam merespon perubahan dan perkembangan pasar tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan perubahan kebijaksanaan rekrutmen. Perlu diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah perbaiki karakteristik dan posisi pekerjaan yang mengalami kekosongan. Misalnya, meningkatkan posisinya satu jenjang lebih tinggi karena tanggung jawabnya cukup berat, atau meningkatkan upah atau gajinya, atau merekrut secara internal dan memberikan pelatihan atau menugas belajarkan pekerja pada lembaga pendidikan yang relevan di luar organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah mereduksi atau mengurangi standar pekerjaan untuk merekrut calon pekerja yang terbaik di antara semua calon yang ada. Yang ketiga adalah mempergunakan metode rekrutmen yang lebih teliti atau cermat, meskipun mungkin lebih mahal. Dan yang terakhir adalah memperluas wilayah geografis dalam pencarian tenaga kerja yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video presentasi kami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.